بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Jamaah rahimakumullah. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita sareng-sareng mengucapkan syukur dan ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing jam menika insyaallah tansah pinaringan rahayu, wilujeng sehat wal afiat. Mugi-mugi tetap istiqomah bil iman wal Islam ngantos husnul khotimah. Allahumma amin. Yang kedua, selawat wa salam selalu disurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu 14 abad yang lalu niku pernah maringi jaminan kepada umatnya. Terus jamaah jenengan iki sampun dijamin kanjeng Nabi bilih mangke menawi mlebu swarga niku dihantarkan sampai ke pintu surga. Nah pertanyaannya, kinten-kinten jenengan apa turun dijamin kanjeng Nabi terus dihantarkan masuk surga? Urun apa boten? Nek urun, monggo diamalkan salah satu petunjuk kanjeng Nabi di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Sanadnya jayyid dan matanya pun juga bisa dipertanggungjawabkan. Bilih kanjeng Nabi dawuh, man qala hina asbaha. Sapa wonge sing setiap pagi hari niku berdoa atau berzikir, raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Apal Bu? Diwaca Mang? Kapan wacane? Pak, diwaca kapan? Jadi kata Rasulullah, siapa yang istiqomah dengan penuh keyakinan setiap pagi hari hatta mamat sampai dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah ba'da subuh membaca raditu billahi robban, duh Gusti Allah dalam ridho panjenengan sebagai Tuhan, wa bil islami dinan, dan juga ridho bila Islam sebagai agama, Nabi Muhammadin Nabi ya Rasulullah, dan dalam juga ridho bila Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kalau kita istiqomah jamaah ngantos kematian menjemput kita, kata Rasul, wa ana lahu za'im, aku bagi dia sebagai penjaminnya, tak jamin dari Rasulullah. La akhuzuna biyadayya hatta udkhul jannah, nanti di padang mahsyar aku pegang tangannya kemudian aku hantarkan dia masuk surga. Hanya membaca apa? Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Monggo niki diamalno nggih setiap pagi hari sampai Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berpisah dengan dunia ini. Mungkin bisa dengan istiqomah dan nanti kelak kita bisa berjumpa bil jannatin na'im. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Hari ini temanya sangat abot. Kalau ini diparingi tema tabel uji abot sih Pak. Intinya pemilu, ya. Dan kalau ini ASN maksudnya dipromosikan bukan ansar, ya. Tapi ngeten, kalau mau dahulu sempat buka kitab yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi, yaitu kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Di situ ada bab tentang al-imamah, tentang kepemimpinan. Simpel mawon jamaah rahimakumullah. Pemimpin itu sebuah keniscayaan, kewajiban yang pasti ada.
dalam satu kehidupan. Bahkan kata Rasul, idza kuntum fis safar falyu'amir ahadukum. Kalau engkau sedang safar 3 orang, 4 orang, falyu'amir ahadukum. Hendaknya engkau pilih salah satu dari mereka menjadi pemimpinnya. Harus jadi pemimpinnya sehingga bisa memimpin untuk mengarahkan rombongan itu. Ini dalam safar. Dalam hal imam sholat juga demikian. Khiyarukum bil imamah, aqra'uhum bil Quran, wa alamu bis sunnah, wa akhyarukum khuluqan. Dalam hal imam sholat juga demikian. Kalau engkau sholat, pilihlah yang terbaik dari kamu sekalian menjadi pemimpin sholat itu. Yang paling baik bacaannya, yang paling alim sunnahnya, dan yang paling baik akhlaknya. Semuanya ada kepemimpinan. Apalagi dalam memimpin sebuah negeri yang begitu besar, maka pemimpin pasti ada dan wajib kita memilih yang terbaik. Kenapa pemimpin itu harus ada? Karena pemimpin ini sesungguhnya mempunyai 3 fungsi utama. Apa fungsinya? Yang pertama, jawab rahimahullah, pemimpin itu khadimul ummah, sebagai pelayan umat, pelayan masyarakat, melayani kita. Dan terus yang kita pilih kemarin itu melayani kita. Kita ini sehingga juragan yang dilayani oleh para pemimpin yang kita pilih. Tapi sekarang ini kan kebalik, malah juragannya dikuyong-kuyong, ditempel, ya dipangan oleh pemimpin ini. Ngoten nggih? Ya mungkin salah kita mungkin. Kau timur umat. Yang kedua, rahimahullah, pemimpin itu fungsinya adalah hirasatuddin, menjaga originalitas agama ini. Jadi agama itu rahimahullah itu yang bisa optimal menjaga adalah pemimpin, kekuasaan. Kalau pemimpin tidak mengurusi agama dengan baik, maka agama ini akan porak-poranda. Akan banyak aliran-aliran yang tidak jadi bertanggungjawabkan untuk merusak agama ini. Maka bukan butuh pemimpin untuk menjaga agama ini. Oleh karena itu, kadang kita ini kan ustaz, mubalik, kiai, habib, nek guru ngomong masalah dalil sampai uru melawan kebatilan, tidak akan selesai zaman. Tidak akan selesai. Maka butuh orang yang ngamplongi. Siapa yang ngamplongi? Ya pemimpin, kekuasaan. Menjelang Ramadan kemarin, kita ini disilaturahmi oleh Bapak Kapolres yang baru Pak Hikrom di rumahnya belum izin. Kita dialog banyak, kemudian saya menyampaikan untuk saya. Begini Pak Kapolres, mohon maaf, di Mojosari itu ada angkringan, marak angkringan, banyak sekali itu. Coba dengan sisiri. Ya, karena kalau saya pulang ngaji di malam hari itu, masya Allah, sing dodol ayu-ayu, seksi-seksi, menggoda iman wal Islam, ya. Nggak percaya Pak, kan lewat tahun dan depannya saja Mojosari, masya Allah. Nah, kalau sudah jam 24 dan jam 1 itu sering terjadi tawuran. Ternyata ada yang jual miras. Betul jamaah rahimahullah, sebelum Ramadan di Sisili ternyata banyak yang jual miras. Ya, ini kalau enggak pemimpinnya punya kekuasaan nggak bisa, kirim dalil untuk sampai muruk nggak bisa. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan paling di Pak Hikrom itu, coba Pak, itu depannya RRI itu ada warung-warung makan bisa diperiksa. Kalau dulu ada FPI yang setiap kali itu melakukan penyisiran di situ, sekarang nggak ada, monggo Bapak dijalankan, insya Allah. Nah, jangan rahimahullah firasat menjaga agama ini, jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah kemarin kan banyak sekali aliran ini tidak jelas masuk ke agama ini. Ya, ada orang yang mengaku bisa ngomong dengan semut, ya, ngomong dengan binatang, bahkan menjadi penjaganya neraka, isok negosiasi dengan malaikat. Dan ini banyak pengikutnya dan diakui. Nah kemarin waktu ada atas sepedanya hilang, ngamuk-ngamuk. Nah, coba ini tugas pemimpin yang kedua, firasatuddin, menjaga agama ini. Yang kedua, yang ketiga, pemimpin itu punya fungsi namanya siasat dunia, menata peradaban dunia, menata peradaban negeri ini.
Jadi kalau kita menjadi pemimpin, bagaimana kita menata peradaban negeri? Makanya kemudian ada kaidah fikih yang berbunyi tasarruful imam manutun bil maslahah rakyatih. Ya. Kebijakan seorang pemimpin itu harus bisa sesuai dengan kemaslahatan rakyatnya. Untuk apa? Menjaga peradaban. Makanya Allah, kalau pemimpin tidak menjaga peradaban satu negeri, kita lihat bagaimana yang namanya pinjol itu luar biasa, judi online luar biasa dibiarkan ya. Nah ini kan merusak tatanan peradaban satu negeri. Maka monggo 3 fungsi inilah yang menjadi pengawal dalam kita meraih mencari pemimpinan. Nah, Imam Al-Mawardi itu menyatakan setidaknya masalah kepemimpinan itu kita memilih ada 5 kriteria utama. Oke, terus jangan mangke tanggal 2 November ya, lihat calonnya itu kan bermacam-macam. Orang sing ayu, orang sing ganteng, orang sing ayu, orang sing ya, oke. Dilihat, kemudian coba kita koreksi sama-sama. Setidaknya ada 5 kriteria kita mencari pemimpin. Jangan rahimahullah. Mencari pemimpin itu sifatnya hitam putih jangan. Jadi kalau dalam kajian Islam, golek pemimpin itu sifatnya hitam putih. Ini sifatnya itu prinsip. Makanya hati-hati. Karena al-imam mir'atu rakyat. Pemimpin itu cerminan rakyatnya. Kalau rakyatnya enggak hati dalam pemimpin, ya akan muncul pemimpin yang sesuai dengan selera rakyatnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-iman. Adalah pemimpin yang punya prinsip keimanan. Ini prinsip jamaah. Prinsip ini boleh sing iman. Wong mukmin jelas harus memilih seorang pemimpin yang mukmin. Ini prinsip jamaah. Banyak Al-Quran dan Al-Hadis menyebutkan bahwa seorang pemimpin mukmin ya, itu wajib dipilih, atau seorang mukmin wajib memilih seorang pemimpin yang beriman. Misalkan kita lihat di dalam surat awal surat At-Tahrim, surat At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita lihat ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan jamaah kalau kita ingin membaca Al-Quran kemudian menemukan ayat dengan bacaan ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti Allah sedang mengajak bicara orang yang beriman. Sehingga beriman minggir, khusus orang beriman. Alaikum bismillah, rumahno, dengarkan, ada pesan penting di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya'a min dunillah. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengambil atau menjadikan musuh-musuhku dan musuh kamu sebagai awliya, sebagai pemimpin, sebagai wali-wali kita, sebagai orang-orang yang kita pasrahkan urusan kita. Nggak boleh jangan. Kemudian di Al-Maidah Allah tegaskan lagi surat 55 dan 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innama walikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Innama, sesungguhnya hanyalah wali-wali kamu itu, pemimpin-pemimpin kamu itu adalah hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Itu pun juga dengan syarat alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Orang-orang beriman yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka rukuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsip utamanya adalah iman jamaah. Ini iman. Karena iman itu password. Apa passwordnya? Kuncinya, kunci keberkahan. Kalau dipilih berkah, maka imannya adalah kunci. Kalau ingin masuk surga, iman adalah kunci. Kalau iman ini rusak, maka surga pun tidak akan menerima. Sebaik apapun dia beramal,
Kalau imannya sudah rusak, kuncinya rusak, maka orang nggak bisa masuk surga. Keberkahan nggak akan bisa muncul. Saya sedikit menjelaskan masalah ini. Suatu ketika Ibnu Mas'ud itu menceritakan bagaimana Rasulullah itu bersabda di hadapan para sahabat. Dia mengatakan seperti ini. Wallahi, demi Allah, inni la'alam awal rajulin yadkhul jannata wa akhir rajulin yakhruju minan. Demi Allah kata Rasulullah, aku ini sangat tahu betul siapakah orang yang pertama kali masuk surga dan siapa orang yang paling akhir keluar dari neraka dan masuk surga. Aku tahu betul kata Rasulullah. Terus kami terus sinten sing pertama mlebu swarga dan sinten mangke sing paling akhir keluar dari api neraka kemudian dia masuk surga. Terus jamaah jelas di hadis ini bahwa nanti itu orang beriman itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Hanya persoalannya masuk surganya lebih awal atau akhir. Kalau akhir berarti dia harus di neraka dulu. Karena nanti kata Rasul, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqal dzarratin iman. Nanti akan keluar dari api neraka orang yang tersisa imannya tinggal sebesar biji atom. Orang beriman kalau imannya enggak rusak dengan kesyirikan, meskipun dia bermaksiat, dia tetap masuk surga jamaah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang beriman kemudian dia banyak beramal soleh tapi dihancurkan dengan kesyirikan, enggak bisa menuju surga. La in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asrakta, kalau kamu itu berbuat kesyirikan sampai kamu mati nggak segera bertobat, la yahbatanna 'amaluka, maka ada lam takkid dan nun takkid. Betul-betul Allah akan menghapuskan semua amal-amal kamu. Terus amal-amal itu hapuskan semuanya. Wa la takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Maka prinsipnya orang beriman saat ini simpel banget. Kita ini jamaah kalau disuruh memilih surga atau neraka sudah tak zamannya lagi. Bila kita hanya satu, kalau enggak mlebu swarga lebih awal, ya. Yang kedua, sing penting mlebu swarga. Ya. Kalau enggak mlebu swarga lebih awal, sing penting mlebu swarga jamaah. Kalau kita ingin mlebu swarga lebih awal, syaratnya al-iman dan amal soleh. Itu apa? Sebagai pemimpin malah akan banyak belum beramal soleh. Walladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatun firdaus. Orang yang beriman dan beramal soleh dia akan mendapatkan surga firdaus. Terus ini orang ini yang keluar dari api neraka paling akhir itu karena dia tidak punya amal soleh. Maka yu'ta yaumal qiyamati, setiap hari nanti pada waktu yaumul mahsyar, setiap saat dia maksud itu akan dihisab satu persatu. Nanti akan dihisab satu persatu. Muncul semuanya. Api itu api, elek itu elek. Fayauma itu untuk roduna tasfa minum khawfiyah. Pada hari itu semuanya akan Allah tampakkan. Sing api itu api, sing elek itu elek. Enggak bisa kita sembunyikan. Hari ini kita bisa menyembunyikan amal jelek kita. Nanti di padang mahsyar enggak bisa sembunyikan. Tapi jangan rahimahullah, jangan khawatir. Ketika itu Allah berfirman, a'ridu sigoro dzunbi, nampakkan kepada dia dosa-dosa kecilnya. Jadi dosa kecil ditampakkan oleh Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ditampakkan. Masya Allah, dosa kecil kita seperti ini. Ya, apa dosa kecil itu? Rasa-rasa. Sing sedang rasa-rasa sinten? Orang begini, anak mau itu. Kemiki wonten kacung rasa-rasa ngentin ya. Kalau maning nginting, ngintipan itu nanti ditampakkan oleh Subhanahu wa ta'ala. Dan kita malu dilihat banyak orang. Tetapi wajah kebaru kibarulah. Ternyata Allah masih menutup aib kita. Dosa-dosa besar kita itu disembunyikan oleh Subhanahu wa ta'ala, enggak ditampakkan. Yang ditampakkan dosa-dosa kecil.
Ini bermakna kita ini kalau dengan teman kita punya air ojo di udal-udal. Al-mu'minu bir'atu akhi. Orang mukmin itu cermin saudara. Idza wajada uyuban aslahat. Nalikane ketemu aibnya, ojo diudal-udal. Ya, ditegur dengan baik kemudian diislah. Allah juga demikian jemaah. Pada waktu yaumul mahsyar, yaumul hisab, Allah tutup aib besar kita, enggak ditampakkan. Wa yus'al, ditanyakan. Ya fulan, atazakarta faqad fa'alaka dzalika. Ingatkah kamu di dunia dulu pernah melakukan seperti ini? Ternyata dosa besarnya enggak ditampakkan, tapi ditanya oleh Subhanahu wa taala. Kamu jangan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan dia enggak bisa mengelak. Fa huwa mukirra yungkir. Yang menerima enggak bisa mengelak. Kemudian dia pun sedih dan menangis dengan anggapan dia telah kayak ternyata dosa banyak. Tapi apa kata Allah? Ini jangan. Abdilu kulla sayiatihi bihasanatihi ma'amila bihi. Ganti semua dosa-dosanya hari ini dengan kebaikan-kebaikannya yang dulu dia pernah kerjakan. Satu saja tadi kan saya ungkapkan, visi kita kepengen mlebu swarga lebih awal atau yang penting mlebu swarga. Nah, maka kalau lebih awal hanya beramal soleh. Kenapa demikian? Abdilu kula sayiatihi bihasanatihi ma'amila. Ganti semua dosa-dosanya hari ini dengan kebaikan-kebaikannya yang dulu dia pernah kerjakan. Terus kebaikannya ini nanti akan menggeser semua dosa-dosanya yang dihisab itu. Sehingga orang berkomentar, wallahi demi Allah hari itu aku punya banyak dosa. La arohahuna, hari ini aku tidak punya satu pun dosa yang aku kerjakan. Kenapa demikian? Telah Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang telah aku kerjakan. Nah jamaah, terus ayo mau masih urip kita banyak melakukan amal-amal soleh dengan keimanan kita. Termasuk besok pilih pemimpin juga pilih yang beriman, karena ini bagian dari amal soleh kita. Okay? Karena amal soleh dan iman itu kunci kita untuk bisa masuk ke lebih awal. Tapi kalau hanya kepingin sing penting kudu swarga, gampang jamaah. Jaga iman, jangan sampai dibatalkan dengan kesyirikan dan murtad pun masih sudah dengan tapi ini wow diencel terlebih di neraka. Makanya dikatakan, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling akhir masuk surga dan dia paling akhir keluar dari neraka? Mengatakan rajulun yakhruju minan nar haqqan. Orang yang paling akhir keluar dari api neraka dan dia masuk surga adalah orang yang keluar dalam kondisi merangkak, losong. Karena di bawah pun di apa diencel dan neraka. Terus yang pertama adalah apa? Cari pemimpin yang punya visi keimanan. Orang mukmin rahimahullah tidak akan pernah ridho kalau memasakkan cintanya dan kewaliannya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nggak pernah ridho. Nanti kalau kurang dibuka akhir surah Al-Mujadalah. Ya. Apa kata Allah? La tajidu qauman yu'minuna billahi wa rasulihi yuwaduna man hadda wa rasulahu. Kamu tidak akan menemukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu yuwaduna, mencintai, memilih, memasakkan kewaliannya kepada orang-orang yang yuhaduna wa rasulahu, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu abahum, meskipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka. Tidak akan menarik dosa rahimahullah. Saya ingin memberikan satu kisah menarik. Di Madinah itu ada gembong orang-orang itu namanya Abdul bin Ubay. Abdul bin Ubay ini adalah pemimpin orang munafik di kota Madinah. Bolak-balik gaya kisruh malah, selalu membuat apa namanya itu makar dengan orang Yahudi untuk merusak kaum muslim. Nah, Abdul bin Ubay ini punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Abdul bin Ubay. Nah, Abdullah ini militan, jangan. Anaknya Abdul bin Ubay ini militan.
dekat dengan Kanjeng Nabi. Suatu ketika Abdul bin Ubay ini keluar dari Madinah dengan rombongannya, ya, ini anaknya ini berjaga-jaga di depan pintu masuk kota Madinah dengan membawa pedang. Orang-orang bertanya, ya Abdullah, malaka? Wahai Abdullah, kenapa kamu itu kok membawa pedang terhunus? Kuntu harisun li abi, aku sedang menjaga bapak. Ketika bapaknya datang, ya, masuk ke kota Madinah, disetok oleh anaknya. Ya abi, wahai abi, kamu nggak boleh masuk kota Madinah. Loh, kenapa? Aku bapak kamu, mau main-main kamu? Nggak boleh masuk sebelum Rasulullah mengizinkan engkau itu masuk. Nah, akhirnya menghadaplah Abdullah bin Ubay Rasulullah, ya Rasulullah, ini bapak saya mau masuk kota Madinah, boleh nggak dia masuk? Ya, kata bapak saja. Amal an ya Habib, fakat Rasulullah. Hari ini, ya, saat ini Kanjeng Nabi sampun mengizinkan gua masuk dalam silakan masuk. Nah, jamaah, ini ketegasan menunjukkan serangan pada bapaknya, tapi harus diperhatikan saiki tambah rame. Intinya, ayo kita jaga iman, kita pilih pemimpin yang beriman. Ya, nanti kita lihat dari pemimpin itu, oh, iman ini aplik kabeh, nggih jilbab kabeh, ya, nggih kumpulan kabeh, berarti imannya mantap. Ya. Yang kedua, rahimahullah, pemimpin itu haruslah as-sidqu, jujur dan aman. Ya, jujur dan aman. Kalau kita ini lihat orang jujur itu kan kadang-kadang nggak bisa, karena saat ini kan penuh banyak kamuflase, penuh banyak topeng. Orang apik dipermak, ya, bisa jadi elek, bisa jadi apik. Orang jelek dipermak juga bisa jadi apik dan sebaliknya. Karena memang luar biasa medsos sekali. Tapi begitu rahimahullah, Rasul sudah memberikan kuncinya. Apa kata Rasulullah? As-sidqu tuma'ninah. Jujur itu membuat hati itu tenang. Ya. Wal kizbu raibat. Sedangkan dusta itu adalah raibat, bikin kegelisahan. Dan terus jenengan sakit nyawang dalam pemimpin itu, nek nyawangi seneng hati, masyaallah. Aku bawa Nabi itu hati ku tenang, tek repoti hati. Maka itu adalah nurani kita yang jujur dan menangkan jiwa kita. Tapi kalau kita ini lihat, tekan mobil rompak, kalau karban, kalau gak enak belas, gak jelas belas, roi batun, bikin kegelisahan. Maka jangan begitu. Jadi sidqu, apa sih sidq itu? Jujur itu. Para ulama ahli bahasa itu mengatakan as-sidq itu adalah istiwaul alaniya bi zahirah. Cocoknya antara yang nampak dengan yang tidak nampak. Kalau A ya A, kalau B ya B. Ya. Jadi kalau kebijakannya itu A, maka aplikasinya juga A. Kalau kebijakannya itu B, maka aplikasinya juga B. Ini jujur namanya. Kalau misalkan dia dapat amanah dari rakyatnya untuk memimpin negeri ini, maka ketika dia jujur, maka dia juga harus meriayah bagaimana negeri menjadi baik kembali. Ya, as-sidqu wal aman. Nah, kemudian rahimahullah, yang ketiga, seorang pemimpin itu harus punya ilmu. Ya, punya ilmu. Bagaimana ketika orang-orang Bani Israel itu berupaya untuk ingin dapat seorang pemimpin dari kalangan mereka. Tapi kemudian Nabi mereka tidak memilihkan pemimpin dari golongan mereka. Karena tahu betul bagaimana celoknya orang Bani Israel. Maka dipilihlah sosok laki-laki bernama Harun untuk memimpin pasukan. Kenapa demikian? Karena Allah telah memberikan satu kekuatan dalam dirinya, yaitu bastotan bil ilmi wal jism, punya bekal ilmu pengetahuan dan daya tahan tubuh yang baik. Jadi punya ilmu, kapasitas ilmunya baik. Karena kalau pemimpin nggak punya ilmu yang baik, wah rusak negara itu. Ya.
Idza usdal amru digori ahliya fangtajlisan. Kalau persoalan ya negara itu dipaksa kepada orang yang punya ilmu, maka tunggu saatnya kiamat datang. Ya rusak. Ya rusak. Jadi negeri ini butuh pemimpin yang cerdas, ya, yang punya kapasitas, yang punya narasi, yang bisa berkolaborasi dengan yang lain. Ya, yang keberapa tadi itu? Ya, di tanggapan mana ini? Kemudian yang keempat kata Imam Al-Rabi, yaitu tegas dan berani. Ya, punya ketegasan dan berani. Nah, ini kan tantangannya kan luar biasa. Apalagi sekarang ini banyak proksi-proksi ya, yang melakukan kekacauan di dunia ini. Ya, proksi war. Dan kita lihat bagaimana pertarungan antara Israel dan Yahudi, Iran dan sebagainya. Kemudian Saudi juga demikian. Dan kemudian peperangan anti Ukraina macam-macam. Nah, maka perlu pemimpin yang tegas dan berani dan mempunyai kapasitas pemimpin yang bagus. Kalau kita lihat kan Nabi Rasulullah itu masya Allah pemimpin yang tegas dan berani. Dan beliau ini rahimahullah ketika menata pasukannya pun dicari sosok-sosok yang tegas untuk menjadi pemimpin kelak. Ketika perang Uhud misalkan, ini disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam perang Uhud, Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat. Kemudian beliau membawa pedang dan beliau bersabda, siapa yang mau dengan pedang ini, siapa yang mau dengan pedang ini, semua pun mengadakan tangan dan mengatakan kami mau pedang itu. Kan sudah Rasulullah semuanya mau. Tapi kemudian beliau mengatakan, faman akhadha bihaqqiha, siapa yang mau mengambilnya dan dia bisa bertanggung jawab dengan pedang, tidak ada satu pun yang berani mengambilnya dan bertanggung jawab. Maka kemudian ada sosok lelaki bernama Abu Dujana. Dia berdiri, kemudian ada Rasulullah, akhudhu sayfan bihaqqiha, saya akan mengambil pedang panjenengan dan bertanggung jawab. Dan kemudian pada Rasulullah kemudian dipegang oleh Abu Dujana, kemudian dia terjun ke medan perang dan membunuh banyak orang kafir Quraisy. Ini keberanian jemaah dan bisa memilih siapakah orang-orang yang bisa tegas dan berani dalam memimpin. Di sisi yang lain juga demikian. Rasul suatu saat juga mengatakan, saya akan memberikan komando kepada pasukan ini. Siapa yang berani? Oh, semuanya kepingin berani, kepingin jadi komando. Umar pun juga demikian, kepingin. Lalu kemudian Rasul menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin komando pada waktu itu. Jadi ketegasan, keberanian harus muncul dari sosok pemimpin. Jangan ragu-ragu, ragu-ragu ya pemimpin ragu-ragu. Ya, harus tegas dan nanti kita lihat siapakah orang-orang yang bisa tegas dan berani. Rasul mengatakan, dak yari buka ilaman layar juga. Tinggalkan semua yang meragukan kamu ya kepada hal yang tidak berbeda. Harus yakin dengan keputusan kita. Yang terakhir jawab rahimahullah, seorang pemimpin itu harus siap jasmani, badannya sehat, jasmaninya kuat, karena dia harus ya mengawasi dan menata begitu luas negeri, begitu kabupaten ini, maka dia harus siap jasmani, tak boleh dia lemah. Ada satu orang laki-laki, ini di momen perang juga, dia ini pinter tapi agak mogok. Ya Rasulullah, besok kita kan perang di perang Uhud, ya Rasul, saya mau curhat pada panjenengan, silakan. Ya Rasulullah, ayyakuna mu'minun jabbar. Bukan Nabi, boleh enggak orang mukmin itu punya rasa jeban? Jeban itu khawatir, takut, pedih. Oh bisa.
Mukmin itu ya manusia biasa. Ono rasa takut, ono rasa khawatir biasa. Sampai nek ono ulo ya dikrak melayu, ono tikus ya gak maling nyekel, iya. Ono kala jengking ya ono cacing kalah. Kemudian ya Rasulullah ayyakuna mukminun kadzdzab. Rasul karena orang itu harus jujur. Oke. Rasul izinkan saya besok itu nggak ikut perang. Loh kenapa? Karena kondisi saya ini nggak nyaman, sakit, dan saya juga khawatir dengan kematian. Saya masih punya keluarga yang masih harus saya rawat. Oh, udah. Kan masih ada coupling yang namanya jihad dengan harta. Ya Rasulullah, saya juga mau izin, nggak bisa bersedekah fisabilillah. Kenapa? Karena saya termasuk orang-orang yang miskin di kota Madinah. Kalau saya ini bersedekah dengan harta saya nanti takut jadi orang yang meminta-minta. Wah, ini mau ngasih kan? Kali gak waras ini. Takon-takon muter, ujung-ujungnya golek alibi. Rasul mengatakan kamu itu berjuang fisabilillah dengan jiwa nggak mau karena takut mati, berjuang fisabilillah dengan harta nggak mau karena takut miskin. Izan bima tadkhulul jannah. Dengan apa kamu bisa masuk surga? Ini ada peluang masuk surga. Nah, jemaah, monggo besok tanggal 27 November ya kita pemilihan pilkada serentak, ya. Monggo pilih pemimpin yang sesuai dengan nurani panjenengan dengan 5 kriteria. Kalau semuanya terpenuhi Ustaz, Masya Allah, kewakilan ya Ustaz, limo-limone ono kabeh, ya wis mukminah kabeh, pinter-pinter, jujur kabeh, kemana? Ya, sehat kabeh, waras kabeh. Ya ono ya miring-miring main ya. Kok ngapi kabeh aku mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan memberkahi negeri ini sehingga nanti kelak untuk pemimpin yang amanah, yang jujur, yang beriman dan kemudian bisa memberikan kebaikan bagi kita sekalian sebagai urusan khususnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir jelas ya. Tidak sambil jam 7 ngapunten keranten iki mangke waktu upacara sebelum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.